la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, harus selalu melekat pada kalbu kita. Dan itulah diantaranya yang menjadikan seseorang dia bisa istiqomah hingga akhir hayatnya. Enggak seperti si Kosman tadi. Sudah jelas di medan jihad dia membunuh orang kafir dan dia juga akhirnya terbunuh. Ternyata Pak, menjelang detik-detik kematiannya dia nggak sabar, dia ambil pisaunya, dia tusukkan ke dadanya, dia mati bunuh diri. Itu berarti ada masalah di pondasi keislaman. Ya, pondasi keislaman seseorang itu adalah terletak pada la ilaha illallah. Baik, saya ingin ulang cepat saja. Jadi syarat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, itu yang pertama adalah al-ilm. Dengan ilmu. Maksudnya apa? Dengan terus-menerus kita memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena tanpa pemahaman dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, jadi antum paham itu sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Allah itu baik dalam zatnya, dalam penciptaannya, dalam nama-namanya, dan af'alnya dan amalannya. Ya. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Yang kedua, syarat la ilaha illallah itu adalah al-yakin. Harus yakin seyakinnya. Yakin yang kasih kesenangan, keselamatan, kebahagiaan, yang kasih rezeki, yang kasih kebahagiaan adalah Allah. Yakin yang kasih kesembuhan, kesehatan adalah Allah. Yakin yang punya surga adalah Allah, yang kasih pahala adalah Allah. Yakin yang mendatangkan madharat dan manfaat adalah Allah. Ya. Gak boleh ragu. Kalau ragu dengan janji Allah, nanti yang terjadi apa? Kita akan nabrak sana, nabrak sini. Ya. Yang ketiga adalah asidqu, harus jujur kita dalam berislam ini. Kalau salah ya salah. Kita mengambil kejujuran contoh dari sahabat siapa? Abdurrahman bin Auf. Malam harinya nggak sholat malam, nggak sholat tahajud, nggak ada yang tahu. Jelas Allah Maha tahu. Tapi beliau menghukum dirinya apa? Jujur, karena beliau sudah jujur itu menepati janjinya. Pokoknya aku kalau sampai nggak sholat tahajud, maka aku akan tebus dengan memberi makan sebanyak 60 fakir miskin kaum duafa. Ya. Ikhwan akhwat, antum nggak sholat tahajud dengan kehilangan uang 100.000, berat mana? Sedih mana? Sedih mana bun? Kehilangan 100 ya. Sedihnya berapa bulan? Astagfirullahaladzim. Jujurnya sahabat Umar bin Khattab, karena beliau bersumpah, saya nggak akan sholat saya terlambat. Sampai-sampai kebun kurmanya dijual gara-gara sholatnya terlambat. Kalau kita sudah bisa setiap ada masalah ibadah kok kita nggak tepati, kita menghukum diri kita, berarti itu tandanya kita jujur. Contoh gini, saya pokoknya nggak boleh sholat zuhur lebih dari jam 1 misalkan. Apapun alasannya, qadar Allah kok sampai sholat jam lebih dari jam 1, apa tebusannya? Ya, mensedekahkan, buat masakan untuk fakir miskin kaum duafa, monggo. Memang harus begitu. Kenapa? Karena lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka.
Jiwa kita ini memang harus kita paksa untuk sholat, untuk doa, untuk zikir, untuk istighfar, untuk sabar, untuk syukur, untuk baca Quran. Rasanya kita bisa mengajar seperti Ramadan. Rata-rata di bulan Ramadan itu nggak ada loh yang sholat subuhnya kesiangan. Kenapa kira-kira? Halo? Ya udah sahur aja. Kalau sahur itu menjadikan sholat subuhnya nggak kesiangan, biasakan. Walaupun tidak puasa, sahurnya aja. Coba kira-kira kalau kita sehari membaca Al-Quran sudah setiap harinya bisa membaca Al-Quran 5 lembar, itu sudah bisa dipastikan kita betul-betul mencintai Al-Quran atau belum? Atau belum tentu. Setiap hari sudah membaca Al-Quran minimal 5 lembar. Kalau one day one juz terlalu banyak, ya udah 5 lembar setiap hari. Apakah kalau kita sudah lakukan seperti ini, kita sudah bisa dipastikan kita betul-betul cinta kepada Al-Quran atau belum? Belum tentu. Terus gimana yang cuman 10 ayat? Gak serius kita ini. Coba jenengan diberitahu ya, 4 jam lagi mati. Kira-kira apa yang jenengan akan lakukan? Apa? Cari rumah makan yang enak. Kira-kira waktu 4 jam yang diberikan oleh malaikat, misalkan 4 jam lagi Anda akan dicabut nyawa. Kira-kira berapa kebaikan yang jenengan bisa lakukan? Sama tanya. Misalkan dikasih waktu hanya, ya udah 5 jam deh, biar agak lama dikit. Apa yang Anda lakukan? Doa. 1 doa, 2 mendoakan yang lain, ada 2 istighfar, sholawat Nabi, qiraatil Quran, tulis wasiat, sedekah. Duhanya nggak hanya 2 rakaat, yakin, malah pas sujud dilama-lamain. Artinya kenapa kita kok demikian? Berarti kita tersadarkan. Makanya apa kata Imam Ghazali? Sesuatu yang paling dekat dalam kehidupan kita adalah kematian. Kenapa dikatakan dekat? Karena dia datangnya sewaktu-waktu. Nggak peduli kita lagi taat, nggak peduli kita lagi maksiat. A'udzubillahi min dzalik. Saya ada di HP saya ini. Berapa hari yang lalu ada beranda masuk itu, ibu-ibu lagi live masak. Saya nggak tahu tujuannya mau apalah, pokoknya dia lagi mau masak apa. Baru sebelahnya ini rupanya kompor, dia ini belum 1 menit, atau yang ditampilkan di video itu belum 1 menit. Allah mencabutnya, tiba-tiba ibu itu kesungkur, cuman nggak tahu ya, kepalanya dipanci itu, apakah itu airnya panas atau nggak, ambruk. A'udzubillahi min dzalik. Sesuatu yang paling jauh adalah masa lalu kita. Karena itu apa? Jangan pernah bangga dengan masa lalu kita. Jangan pernah kita menyesali kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya, itu yang paling jauh. Yang paling berat, memegang amanah dan istiqomah. Yang paling besar apa? Nafsu. Hancurnya seseorang itu karena nafsu. A'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sedangkan yang paling ringan adalah yaitu melakukan maksiat dan dosa atau meninggalkan atau mengabaikan sholat.
Ya, jadi pastikan syarat la ilaha illallah yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah yakin. Ya, tidak boleh ragu. Yang ketiga adalah asidku, jujur. Jujur kita kepada Allah, pada diri kita dan kepada manusia. Gimana ayatnya tentang jujur? Gimana ayatnya tentang jujur? Bulan depan wajib hafal At-Taubah ayat 119. Bulan depan ada 2 ayat yang jamaah wajib hafal. Yang satu aja belum Ustaz, malah 2. Satu Ali Imran ayat 31, yang kedua At-Taubah ayat 119. Syaratnya hafal nggak hafal, yang penting datang. Ngeri juga saya. Jadi ayat tentang jujur ibu-ibu belum tahu, belum hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Enggak boleh lupa ayat ini. Kalau lupa ayatnya yang penting jangan lupa pengamalannya. Yang kelima, apa syaratnya yang kelima? 1 tadi ilmu. Ya, sebelum 5. Ya, 1 ilmu, 2 yakin, 3 jujur. Yang keempat yaitu apa? Syaratnya la ilaha illallah. Ya, makbul, menerima, qabul, menerima ketentuan syariat Allah, menerima takdir Allah, menerima hukum Allah, menerima keputusan Allah, menerima ujian Allah, juga menerima apa yang telah Allah tentukan. Jangan sampai ketika bicara ngakunya Islam, ingin masuk surga, tetapi ada hukum Allah nggak dijalankan. Ya. Yang kelima al-inqiyad. Al-inqiyad itu apa? Menjalankan ketentuan-ketentuan, menjalankan syariat Allah. Ada orang yang nerima tapi nggak ngejalanin. Saya tahu kalau jilbab itu wajib, tapi kan yang penting hatinya. Nah, ngakunya Islam, tapi masalah waris nggak pakai hukum Islam. Ngakunya Islam, tapi acara pernikahan nggak Islami. Yang kemarin sudah saya contohkan, masih ingat ya? Jadi misalkan ini Pak Rohadi ini anaknya putri, kemudian kan dapat mantu laki-laki, ya, dicontoh saja. Kalau mau mengalungkan kembang, yang ngalungkan kembang itu ya Pak Rohadi, bukan istrinya Pak Rohadi. Kita lihat itu, yang ngalungkan kembang kan ibunya, calon mertua kan. Udah gitu terus belum apa-apa digandeng, ya toh? Ada maksiat nggak itu? Maksiat, wong dia belum, baru calon kok. Jadi mestinya yang memberikan kembang itu ya calon mertua laki-laki, kemudian diapit bapaknya si laki-laki, calon besan sama si laki-laki sudah jalan, ibunya di belakang, perempuan sama perempuan. Ini saja masih banyak yang melanggar, iya enggak? Belum acara makannya standing mbak party. Standing mbak party. Makan dengan berdiri.
Belum lagi banyak yang kondangan itu mubazir. Mau ambil sana, ambil sini, habis itu nggak dimakan. Iya nggak? Padahal mubazir temannya setan. Surat Al-Isra 17 ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jadi gimana pondasi umat Islam nih? Wong syarat la ilaha illallah aja dia nggak ngerti. Itulah rahasianya kenapa sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu mantap sekali dalam keislamannya. Coba contohnya, sahabat Ammar bin Yasir itu, sahabat Yasir itu dipenggal kepalanya, dia hanya la ilaha illallah, nggak banyak tahu tentang ilmu, tapi yakin, tapi menerima ketentuan Allah, tapi ingkiat menjalankan ketentuan syariat Allah. Kira-kira kalau saya kasih PR lagi siap nggak? Siap aja Ustaz, atau nggak jalanin nggak diapa-apain aja kok. PR-nya 1, tolong sebutkan 100 perintah Allah dan 100 larangan Allah. Biarin. Kira-kira nih saya tanya, kira-kira kalau ada seorang ustadz, seorang guru ngasih PR, kemudian muridnya nggak ngerjain, itu termasuk murid yang apa itu? Tapi karena saya ingin dapat pahala, karena Allah pemaaf ya, walaupun muridnya nggak ngerjain, maafin aja. Astagfirullah. Yang ke 6, al-mahabbah. Ya. La ilaha illallah itu diterima dengan kecintaan. Jadi ketika dihadapkan, ayo katakan siapa yang kamu sembah? Allah. Siapa yang kamu lebih cintai? Allah. Kalau kamu bilang Allah, saya bunuh. Allah, tetap Allah. Begitu juga penyiksaan terhadap Ibunda Sumayyah. Kemudian apa? Yang keenam, tadi al-mahabbah yang kelima. Oh, yang keenam. Number 7. Yang ketujuh apa? PR ya. Kan sudah 6 kan tadi? Juga cuma nyari satu aja lagi. Udah saya bantu loh itu. Pastikan sekali lagi landasan la ilaha illallah kita dengan ilmu, dengan yakin, dengan jujur, dengan menerima, dengan menjalankan, ya. Kemudian dengan cinta, kemudian dengan landasan apa? Takut. Masa cara dari Allah takut? Nah, lengkapi sendiri. Baik. Biar ada tugas lah gitu. Merasa diawasi bukan itu yang dimaksud. Kalau al-ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Baik. Apa Bun? Ya?